Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ila ridho ilahi ta'ala wa khususan bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah malih nggih kangge kakak ipar kula yang Kemis yang lalu wafat, dimakamkannya hari Jumat. Wa khususan Syaulillahu al-Fatihah. A'udzubillahi iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi salah satu pengasuh Pondok Langitan yang tertua saat ini ya, jadi usianya jadi wafat. Nah, ya. Ininya gejalanya kena kanker paru-paru. Jadi ya sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah para bapak, para ibu, kita terus akan malih nggih riyadhah. Niat kita kan riyadhah. Ya. Riyadhah itu nambah lakon lah, nambah ikhtiar. Nambah ikhtiar kita atas karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia ya, masih diberi ambean, masih diparingi napas niki, monggo kita manfaatkan nggih. Sebab kalau sudah tidak diparingi napas ini gak ada lagi usaha. Ya, nggih, kalau ya, usaha untuk mengantarkan kita husnul khotimah. Minggu yang lalu kita insya Allah ini hari Muharramnya ini sudah 8 hari Bu. Besok insya Allah hari ke-9 nggih. Nah sing purun puasa monggo poso, istilahnya puasa Tasu'a ya. Kemudian hari ke-10-nya dikenal dengan puasa Asyura. Nah, kalau kula tasih kecil rumiyin, nah, Asyura ini biasanya ada bubur Bu, bikin bubur suro nggih mriki tasih tah. Apalagi pas hari Jumat ya, nopo jenengan damel bubur saged nyukani tiang Jumatan sak Jumatan. Oh, hebat nih. Mantun Jumatan mam bubur sak Jumatan. Bubur suro. Simbol ya bubur suro niki. Nah, alhamdulillah umat Islam dengan mudah-mudahan tetap dibaring kemenangan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak keliru, ayat minggu yang lalu itu sampai kepada surat Ali Imran ayat 156. Nah, sekarang 157 dan 158. Nah, yang perlu diingat-ingat kemarin itu yaitu tentang penyesalan. Nah, orang yang diajak berjuang ya kok tidak ikhlas itu maka muncul penyesalan. Nah ketika orang itu menyesal, wa makutilu liyaj'alallahu zalika hasratan fi qulubihim. Nah, penyesalan karena kebaikan itu sama dengan kita ini kalau gampangannya diberi apa? Diberi penyesalan untuk ya itu untuk meratapi sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu yang perlu kita pahami ya. Nah, itu penyesalan yang jadi gak boleh orang menyesal. Waduh, aku melo berjuang, melo sholat terus, melo kiai kok panggah melarat. Nah, itu gak boleh. Jadi
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ing kutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratum minallahi wa rahmah. Nah ini. Wala ing kutiltum, seandainya kalian ini mati, nah, laknya itu lak kosam. Nah, kosam itu untuk menunjukkan kesungguhan. Seandainya kalian mati, mutum tuh kalian ya, tapi mati dalam perjuangan loh ya, bukan mati dalam ini. Dalam perjuangan apa? Fi sabilillah. Ing dalam berjuang di jalan Gusti Allah. Fisabilillah banyak niku. Semua apapun yang kita kerjakan di dunia ini, kalau niatnya niatnya semata-mata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin mukhlisina lahudin, itu semuanya di jalan Allah, Pak. Jadi yang di jalan Allah itu bukan hanya ikut berperang seperti digambarkan di sini kan perang Uhud ini atau perang Badar, tidak. Apapun yang dikerjakan oleh kita semua, ngopeni anak, ngopeni bojo ya, ngeladeni suami, itu semuanya kalau niatnya ya, niatnya itu semata-mata menjalankan perintah Gusti Allah. Sama Rabi niku perintah Gusti Rasul kan, perintah Gusti Allah. Nah, ditegaskan lagi oleh Rasulullah kan, an-nikahu sunnati paman raghiba an sunnati falaisa minni. Jadi yaitu kakak ipar saya sendiri baru mengantarkan anaknya ini kemana itu, tapi gak ikut ke Kuningan, jodohnya ada salah satu mantu dapat Kuningan itu 2 minggu sebelumnya ya. Nah itu tapi Jawa Barat. Nah, jadi yang sudah nikah itu kurang 1 yang belum nikah itu. Jadi fisabilillah itu banyak Pak nggih, jenengan ngeladeni suami kalau niatnya api, makanya kan innamal a'malu binniyat, masih dalam hadis hijrah ya. Jadi yang nama sabilillah itu bukan hanya ustadz ngajar kemudian ngurusi masjid kemudian ngurusi sekolah, bukan. Semua apapun yang dilakukan oleh kita di dunia selama mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya itu sama dengan berjalan di jalan Allah. Nah, ketika kita mengerjakan kemudian ingat Gusti Allahnya itu jalan ya. Ketika jenengan nyambut damel ingat nang Gusti Allahnya jalan. Ketika umbah-umbah, ibu-ibu ya aja lali umbah-umbah Rasulullah, aduh bojoku tiap hari kelambine jalu diumbah. Nah, itu jangan jadi alhamdulillah, karena ada beberapa hadis yang memberikan jaminan ibu-ibu sing purun ngumbahno kelambi suaminya, wah kan fisabilillah semuanya kan. Bahkan ngumpuli istri aja bapak-bapak kalau diniati ya ahalan nikah wa haromasyifa itu ya sabilillah juga kan, ada sampai digambarkan berperang melawan orang kafir katanya kan, macam-macam. Jadi ini Islam itu luar biasa. Jadi jangan dianggap Islam ini ajaran yang aneh-aneh, justru dengan kita berislam dengan sempurna kita akan kualitas peradaban kehidupan kita akan semakin istimewa. Jadi bukan nganeh-nganai.
Jadi bisa monggo apapun yang kita kerjakan itu diniati sing sae. Niatnya apa? Yang pertama yang menjalankan perintah Gusti Allah. Kula niki nindakake ya dawuh panjenengan Gusti, ya, mugia panjenengan nerami napa ingkang kula kerjakan. Nah, bayangkan ibu-ibu tidak sholat Jumat dapat pahala sholat Jumat ketika hanya menyediakan 1 gelas teh untuk suaminya yang datang habis sholat Jumat. Nah, jadi monggo ya, jadi itu lain util tumpi sabilillah. Memang secara khusus ya fokus ada namanya sabilillah itu jihad perang ada memang. Nah sebab tetapi Rasulullah juga mengingatkan ketika habis perang Badar menang itu ala kecil perang Badar. Ada perang yang lebih besar dalam hidup kita ini adalah jihadun nafsi. Makanya di sini. Au mutum sampai mati ketika kita menjalankan apapun yang kita kerjakan di dunia ini selama relnya ini mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya mati yaitu au mutum bidomilmi wakas mutum atau mitum itu boleh. Kalau ada yang membaca mitum itu jangan disalahkan. Nah, kalau jenengan maos ada orang maos dibaca mitum itu masih dibenarkan. Nah, kata mutum itu fi'il madinya mimata yamutu wayamatu. Nah, itu maksudnya apa? Au mutum tuh ai atakumul mautu fihi. Jadi ketika kita menjalankan apapun yang dikerjakan di dunia ini, jadi makanya noto niat itu penting Bu. Niatnya bener, SOP-nya bener, artinya SOP itu jalannya itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan Gusti Allah. Nggak ngarang-ngarang dewe ya. Duwe bojo ngikuti aturan yo mari hitbah kemudian akad, mari akad kemudian ada namanya walimah sesuai, walimah juga sesuai gitu. Akadnya sesuai dengan tuntunan Rasul, walimahnya juga sesuai dengan tuntunan Rasul, bukan mewah-mewahan, bukan megah-megahan. Itu satu, itu sudah. Berumah tangga juga begitu, melayani suami sesuai dengan tuntunan Rasul ada. Jadi usrotus sa'idah itu ada ininya, ada SOP-nya. Ngopeni anak juga sesuai dengan tuntunan Rasul, ya nopo anak itu diramut, ya, dibimbing, dididik, diberi nama yang baik, dididik yang baik, dinikahkan ketika mereka sudah dewasa. Tanggung jawab orang tua bener. Jadi ada sholat juga bener, sholat mulai wudhunya, mulai masuk masjid, kaki mana yang didahulukan, jadi enak. Jadi gak ngawur-ngawuran ya, ya. Maos Quran juga ada SOP-nya ya, maos ada sifatul huruf, ada talafudnya kades pundi, kan ada itu SOP yang menjalankan tuntunan Rasul. Jadi sholat nggak sakar PDW, ada takbiratul ihramnya, ada suratul fatihahnya dan seterusnya. Itu haji juga ada SOP-nya. Ini tinggal nunggu nggih, Bu Parlan belum datang nggih. Kapan datangnya Bu? Alhamdulillah sehat ya. Jadi haji juga ada tuntunannya, gak ngawur-ngawuran. Gimana hajinya? Balang jumroh diganti semen 1 sak jadi LKIS. ada kan. Jadi kalau ada orang ngaku tokoh Islam
menyebarkan tuntunan Islam dengan cara ngawur-ngawuran, lah itu sudah perlu dievaluasi ya. Islam ini cirinya itu sederhana. Satu, tidak keluar dari kelumrahan layaknya hidup normal. Jadi tuntunan Islam itu mengajarkan kepada kita ini kelumrahan orang hidup normal. Ada mungnya kenormalan itu perlu dipedomani sebagai peniruan terhadap praktek Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang Islam mengajarkan aneh-aneh, nah perlu dievaluasi itu, jangan-jangan. Nah, itu. Yang kedua, meningkatkan martabat hidup kemanusiaan yang ideal. Jadi kita ini dengan ajaran Islam menjadikan hidup kita itu semakin ideal, semakin bukan hanya kelayakan ya, keistimewaan, akhlak, ada anggah inggih unggu, ada sok kesantunan. Jadi orang bergaul itu harus dengan adanya kesantunan dalam Islam itu, nggak ciplorok-pelorokan, nggak pelirik-pelirikan. Nggih, wong kita ini gadah godop itu marah lebih 3 hari saja tidak diakoni umat Nabi kok. Godop atau kemarah disimpan bertahun-tahun, jengkel disimpan berhari-hari. Nah, lebih dari 3 hari kita ini gadah jengkel nang uwong, nggak gelem sepuro-sepuroan, nggak gelem maaf-maafan, itu dianggap tidak diakui umat Kanjeng Nabi. Itu innal ghadab minasyaiton, kata Rasulullah itu kan. Itu berarti kan luar biasa itu didikan. Ono duri di tengah jalan menghalangi orang lewat, dibuat, itu bagian dari iman. Jadi kelayakan hidup normal dan kemuliaan kita di dunia, berpakaian yang sopan kan. Jadi makanya nggak mungkin aneh-aneh itu, nggak akan terjadi. Yang namanya Islam bener itu aneh-aneh. Bahkan kemartabatan hidup kita ini semakin ideal, kasih sayang kan, itu peduli. Bayangkan 3 hari kita ini belum bisa memaafkan orang, gak diakoni umat Nabi ya. Makanya aneh kalau kita. Nah, janji ini Gusti Allah ya nopo? Kalau kita ini hidup betul-betul di jalan Allah, dan kita di jalan Allah itu sampai mati sekalipun ditekadi. Jadi mati itu jangan ditakuti, Bu. Jadi mati ditekadi, mati gara-gara melahirkan anak. Tapi ketika hamil, nikahnya bener, hamilnya bener, ya nikahnya bener atau apa? Ya qabil tu dise baru hamil. Nah, belum qabil tu sudah hamil kan repot. Jadi ada SOP yang mendidik kita ini di normal dan istimewa kan. Berbicara kan ngoten juga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, kalau awakmu iman nang Gusti Allah dan iman kepada hari akhir, falyaqul khairan, maka ngomongnya sing apik. Kalau ora iso ngomong sing apik, falyasmut kan, maka menengo. Tapi angel saiki, apalagi di era sekarang dipicu oleh permedsosan yang itu ya. Apalagi kita melihat tayangan-tayangan TV, katanya wong pinter-pinter, tapi kalau diskusi catatan demokrasi. Kemudian apalagi itu kan justru pada tukaran, kan lucu itu, menang-menangan ngomong kan. Kapan ajaran agama ini kita praktekkan dengan baik, itu kan aneh. Bin ajaib. Monggo kita ini ditoto malih nggih. Nah,
Sehingga fisabilillah itu dalam berbagai aspek, dalam berbagai lini kehidupan, dalam berbagai tindakan. Kalau semua niatnya betul-betul li'ila'i kalimatillah, li ta'atillah, ya insya Allah semuanya itu masuk kategori sabilullah, ya jalan Gusti Allah. La maghfiratun, nah itu jaminannya itu kan di sini walain, lain itu lam kosam, dijawab oleh Gusti kalimatnya itu dari seandainya kalian mati di jalan Allah pasti, nah itu makanya kata jawabannya harus ada kata pasti. Gusti Allah maring nyepuro la maghfiratum minallahi, pasti kalian akan mendapatkan ampunan saking Gusti Allah. Dan la maghfiratun kainatun, ini ada itu penafsirannya itu jadi diberi kepastian yang tetap saking Gusti Allah. La maghfiratun dari apa? Lidunubikum, karena perbuatan-perbuatan keliru, perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi, pasti. Makanya orang dulu ya berlomba-lomba dalam kebaikan itu ya kalau bisa, apalagi kalau sampai diajak perang ke medan laga. Nah ini kan sindiran, ayat ini sindiran kepada ayat sebelumnya ya yang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik kan, itu yang dilakukan oleh orang-orang fasik ketika diajak berjuang itu hanya berpura-pura. Ya, kalau kita enggak, waktu sholat mati pun, waktu berjuang apapun kita mati, ya kita tekadi. Makanya penting ka'annaka tamutu ghoda, ya mempersiapkan. Makanya ilmu yang harus kita cari itu ya ilmu kematian sebetulnya. Liyane mais. Tapi kalau ilmu kematian ya dengan cara apa? Ya akhlak yang baik. Itu kan mempersiapkan mati dengan baik. Ya. Rajin melaksanakan perintah Gusti Allah dengan istiqomah itu kan. Nah itu kan bekal-bekal yang di samping la maghfiratun la warahmatun, nah, dan angsal rahmat sama. Jadi wala rahmatun mesti diartikan dan teman akan mendapatkan rahmat minggu saking Gusti Allah lakum dumateng sira kabeh ala zalika, nah ing atase apa napa-napa ingkang sampun kita kerjakan. Walamu, nah ini walamu uta huruf lam, la maghfiratun ada lamnya itu kan, la maghfiratun wa madkhuluha lan kang den panjingi oleh lam dan iku jawabun kosami, ya sebagai jawab dari lain. Lain itu huruf kosam, seandainya, huruf sungguh seandainya, yaitu kalau kalian mati dan mati kalian berada di jalan Allah, nah itu pasti ya Gusti Allah akan memberi ampunan dan akan memberi rahmat. Ngoten niku niki. Nah, jadi untuk menegaskan kata la, kata inna, kata anna itu litaukid. Wah, ini kalau maghfiratun warahmatun itu bagaimana? Khairun. Nah, iku luwih bagus mimma tajmaun, dari apapun yang pernah kita kumpulkan di dunia. Jadi maksudnya di dunia ini dari apapun yang kita dapatkan kalau kita berjuang di jalan Allah, ketika yang kita dapat itu contohnya kalau berperang di sini digambarkan ghanimah, harta penepasan perang. Kalau usaha umpamanya dapat untung secara duniawi, tetapi kalau tidak ada nilai akhiratnya, tidak ada nilai untuk bekal bagaimana ketika kita masuk kubur, itu ya
sia-sia gitu, tidak. Tetapi kalau memang kita siapkan tumpuan harta, kita sodakohkan, kita zakati yang tepat. Nah itu tolong yang ini zakat tuh yang terutama yang sudah nisab itu jangan medit-medit, jangan eman-eman untuk dikeluarkan zakatnya, Bu. Karena wajib. Kalau sodakoh ya monggo lah. Kalau memang sodakoh sunnah ini ya kalau saya minggu yang lalu itu dengan Pak Bambang saya ke Paciran itu waktu meresmikan perahu wakaf itu ternyata Masjid Jogokarian itu punya investasi hotel barang itu dari mengumpulkan harta wakaf produktifnya masjid itu, bahkan sudah punya sawah itu 20 hektar dan hasilnya itu baru didistribusikan kepada jamaah masjid yang masih kurang mampu. Jadi yang kita bangun jadi punya hotel sudah bintang 3 itu katanya di Kaliurang itu. Jadi pantesan uang recehan sing dari umplung itu bisa dimanfaatkan secara instan, tetapi dia sudah punya investasi. Biaya operasionalnya tiap bulan itu masih surplus 45 juta dari hasil usaha-usahanya, dan dia menghimpun wakaf dan menghimpun zakat. Alhamdulillah masjid kita ini juga sudah punya UVZ. Jadi monggo kalau yang mau zakat melalui masjid ini kalau percaya, ini sudah resmi, supaya tidak diperkarakan koyo Panji Gumilang. Nah, kan diperkarakan gara-gara menerima zakat infak orang lembaganya belum legal sebagai UVZ. Wakaf juga sudah, Bu. Jadi kalau panjenengan mau wakaf ke masjid Kebonsari juga monggo, karena kita juga sudah sudah resmi menjadi lembaga nadir. Nah, nadir, dan ternyata yaitu manfaatnya besar untuk kemajuan umat. Jadi jangan nganggap saldo nol, nggak ngerti bagaimana usahanya. Ya. Jadi yang zakat saja sudah mengumpulkan 650 muzaki permanen, artinya yang zakat malnya, zakat profesinya itu sudah melalui wakafnya juga begitu sudah. Mudah-mudahan masjid kita juga seperti itu sehingga kemanfaatan untuk umatnya semakin berkembang. Bukan hanya tempat sholat. Saya berharap dari dulu desain masjid ini bukan hanya tempat sholat, tetapi memang tempat nuntut ilmu, tempat mengembangkan usaha, walaupun bolak-balik gagal, ya nggak apa-apa, namanya latihan. Jadi, supaya betul-betul kita ini khairunnya ini terasa, dirasakan konkret, gitu, konkret. Bukan hanya ini, memang gambarannya seperti Gusti Allah itu, seandainya kamu berjuang di jalan Allah serius, temenan, apa yang kita dapat di dunia ini itu tidak seberapa bila dibandingkan nanti dapatnya di akhirat. Karena apa? Nah, karena dunia ini kan kota mati, ya. Jangankan mati, ngantuk aja kan nggak bisa menikmati dunia kita ini. Ngantuk, nggih. Coba jenengan ngantuk ini, yang pakai emasnya sak meter namanya, atau yang tumpukan hartanya sudah gak habis 7 turunan, ngantuk saja sudah tidak ingat apa-apa. Nah, kalau tidak diperuntukkan untuk akhirat, maka harta akan menambah beban siksa, beban hisab, beban perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang barang pinjaman. Contoh ngapunten nggih, kaya salat itu. Kenapa salat itu semakin banyak? Menurut sebagian ulama tasawuf, salat itu sebagai
ini imbalannya rogo kita pakai itu. Jadi sholat itu untuk semacam untuk tobatnya rogo nang Gusti Allah. Rogo kan gak melo duwe Bu, tapi ikut merasakan kita ini. Nah, maka cara mengembalikan rogo untuk bisa selamat itu ya dengan sholat. Nah, itu sama dengan panjenengan disukani harta benda. Cara mengembalikan supaya harta benda tidak jadi beban ya dengan zakat, dengan infak, dengan sodako, dengan wakaf, dengan jariyah. Itu semuanya dalam rangka mengembalikan Gusti Allah. Karena kita gak memiliki sebetulnya. Itu aja sebetulnya. Berakhlak baik, kemudian berakhlakul karimah, saling mencintai, li'ilai kalimatillah, birohillah. Ya karena memang satu dengan yang lain kita ini ya, milik Gusti Allah. Orang menyepelekan orang, padahal yang disepelekan itu milik Gusti Allah. Itu kan gak benar. Jadi, supaya mendapatkan khairun mimma tajma'un dengan apa yang kita kumpulkan di dunia ini, makanya itu ayat 157-nya. Nah 158-nya sama juga, walain lan seandainya, lamnya lam kosam juga itu, sumpah juga. Yang sumpah itu Gusti Allah Bu, ini bukan kita. Karena ayat-ayat Al-Quran dawuhipun Gusti Allah. Muttum, seandainya kalian juga mati, ya. Au kutiltum, utawa kalian juga terbunuh, ya. La ilawahi syarun, pasti ya itu. Laknya di sini jawaban dari lam kosam juga, pasti kalian ini kepada Gusti Allah akan dikumpulkan di akhirat nanti. Gak usah ruwet-ruwet. Jadi ini seandainya kita ini, yang penting yaitu, yang penting niate. Dan sekarang ini sudah banyak oleh Gusti Allah itu semacam di ini ya, terutama memang akhir zaman ini kata Rasulullah itu penyakitnya itu hubbud dunya wa karahiyatil maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Itu penyakitnya akhir zaman. Konong dunia itu koyo-koyoke. Nah dunia itu wujudnya ada 3. 1 ngelumpukno bondo dunya, yang kedua menikmati urusan seksual, nah yang ketiga urusan jabatan. Itu nikmatnya apa? Serakahnya. Makanya saya dapat ijazah dari guru itu ya, kaitannya dengan supaya kita terkendali dari perbuatan maksiat. Sing diwaos latiful absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Biar mata ini ya ketika melihat itu ya, kalau melihatnya dengan isi nur, nah itu gak sampai terjerumus pada maksiat. Inama amruhu ida aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu kaitannya dengan penawar agar dengan kehidupan dunia, dengan kepuasan dunia itu ya sama aja lah. Ketika kita butuh ono itu kan inama, kalau butuh ono. Itu ceritanya itu. Nah, ya, jadi 3 itu sekarang jabatan tuh masya Allah, di berapapun dituku. Gak ngerti namanya suap, namanya dosa, namanya gratifikasi. Makanya walaupun tiap sepertinya KPK tuh nangkap lagi kemarin ya, nangkap lagi OTT, tapi gak ini gitu loh, gak gak kapok-kapok gitu loh. Gak kapok. Monggo kita ini dielmoni lah hidup di dunia ini pun sampun. Mutum au kutiltum ya, la ilaha itu syarun. Ai fil akhirati, tegese di akhirat dikumpulkan orang-orang baik. Afaijazikum, tegese Gusti Allah akan membalas ya, akan memberi imbalan
lakum kepada sira kabeh. Ngoten Pak nggih. Monggo Pak, ini insya Allah minggu depan apa besok kita melanjutkan ayat fabima rahmatim minawailing talahum. Nah ini apa namanya, 3 mulai dari 157 ini sudah memberi gambaran bagaimana orang yang berjuang dengan cara yang baik ya. Dan ayat sebelumnya itu kan menjelaskan orang yang berjuang cara ipo. Monggo Pak. Nah, ini yang orang sakit yang menabur, kemudian dalam sakitnya itu dia sabar, selalu mohon pada Allah. Itu meninggalnya ya. Jadi memang gerah niku ya, sing paling hebat Nabi sinten Bu? Oh, Nabi Ayub itu yang paling hebat. Jadi tiang pecah sakit itu harus kita syukuri sebetulnya. Ngapunten nggih, bukan berarti kita sakit sama Rasulullah, harus kita syukuri. Karena sakit yang dilandasi dengan keikhlasan itu podo nyudoh dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Nah sehingga kalau sampai meninggal dunia ya terbebas Pak, tapi itu harus disabari, bukan di ngeru solani, di ngeru solani. Memang ini sakit itu Pak apa berat kalau menurut, tapi kalau mengikuti Nabi Ayub ya. Rasulullah sendiri itu kan berapa kali itu beliau sampai apa namanya, dan sakit beliau itu aneh-aneh. Ada yang sakit gara-gara disantet, maka muncullah hadis Roihul Ahmar. Jadi Rasul sendiri itu tidak istilahnya itu tidak menunjukkan orang super sakti, enggak seperti Fir'aun lah umpamanya itu, yang nggak pernah sakit, nggak pernah ini, sampai mengatakan wakola ini robukumul a'la. Rasul perang waktu ketika kena watu ya berdarah kan, kemudian giginya ya patah kan, ya itu. Tetapi yaitu bedanya Rasul ini mendidik kita, ketika kita sakit apa, penawarnya apa, ada semua. Sampai dikumpulkan kan obat-obat penawar secara spiritual, maka muncullah istilah tibun nabawi. Sampai ditulis jadi satu kitab. Ini namanya kitab tibun nabawi. Terapi spiritual dengan doanya apa? Ya, seperti yang sudah disampaikan dalam Al-Azkar kan, Allahumma isfi, macam-macam. Kemudian ramuane nopo kan diberi juga. Kemudian terapi secara fisik, maka muncullah nama istilah cantu atau BK. Jadi sakit itu, jadi harus disikapi oleh 2 hal. Pertama, kalau kita nerima ikhlas, alhamdulillah, sebagai media, sebagai sarana mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi sebagai manusia wajib ikhtiar, wajib berusaha, berobat ke mana saja selama betul. Nah, tapi niat berobat itu jangan memastikan saya dengan berobat pasti sembuh. Makanya dokter saja selalu mengatakan diagnosis. Iya toh? Diagnosis. Ada yang dari kedokteran yang perobat. Dia diagnosis, baru dugaan sementara penyakitnya apa. Dan begitu dia nanti kalau habis obat ini masih tolong kembali lagi untuk cek lagi. Bukan mau perpanjang bisnis persakitan, tidak. Memang dia sendiri nggak bisa memastikan sembuh tidaknya. Atau ya ini seperti contohnya kakak ipar saya kemarin itu, ada informasi rumah sakit yang cukup holistik di daerah Purwakarta. Datang ke sana coba.
Tapi waktu mati, sebagaimana ayat sebelumnya, kemana saja kamu berada, mati. Oleh karena itu perlu disikapi itu. Nah, bagaimana kalau orang-orang yang meninggal dunia dalam kondisi ikhlas menerima sakit, ya husnul khotimah, Pak. Husnul khotimah. Sebelum berangkat itu, saya kebetulan beberapa hari sudah ya opo sing menjamin husnul khotimah itu. Katanya Rasulullah kan mangkola akhiru hayatihi la ilaha illallah. Nah, orang sabilullah itu, Pak, orang berjuang di jalan Allah itu intinya ini adalah husnul khotimah. Intinya itu. Makanya disinilah pentingnya kita merawat iman supaya, karena apa? Zaman sahabat pun banyak juga ternyata yang murtad. Itu zaman sahabat deh ya. Nah, mudah-mudahan zaman kita ini, karena kita ini Islamnya mulai sebelum lahir, nah, bahkan mulai milih calon istri, calon suami sudah dibimbing bagaimana. Nah, kalau dulu murtad itu pantas karena Islamnya sudah dewasa. Jadi kesimpulannya, Pak, dengan sakit ini sebagai sarana untuk mengantarkan kita husnul khotimah. Nah, kalau sudah husnul khotimah sama dengan orang berjihad, wafat jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bedanya kalau jihad di medan laga perang, memang cara memperlakukan mayatnya berbeda dengan yang mati biasa. Yang mati biasa perlu ada langkah-langkah, dimandikan, dikapani, disolati, dibuburkan. Hukumnya fardu kifayah. Nah, tapi kalau fardu kifayah sampai didatangi puluhan ribu orang, ya luar biasa. Terus yang sholatnya aja sampai berapa kali kakak ipar saya itu, yang jamaah ribuan aja sampai 11 kali, mulai habis dimandikan sampai mau dimakamkan itu gak pernah berhenti dari orang yang nyolati. Ya, itu. Luar biasa ya itu. Ini ngoten, Pak. Jadi kita ya, makanya hidupnya harus maka muncullah ada istilah tawakal yang insya Allah ayat besok, Pak. Ayat besok kita berbicara tentang bagaimana mensikapi berbagai fenomena cara hidup kita di dunia. Ngoten nggih. Jadi monggo. Jadi jenengan nggak usah khawatir. Nah, karena kalau sudah husnul khotimah podo. Makanya kan, ya Allah matikanlah kami sebagaimana panjenengan sampun mejaaken para rasul, para anbiya, para syuhada. Kan ada doa itu nggih. Sapa sing hafal tak kai hadiah. Ya itu. Kamatil ulama, kaumur wal mursalin, wa syuhada wa sholihin, duh Gusti ing makuwaos mugi panjenengan kula pecah akan dalam kondisi seperti panjenengan mejah akan para ulama, para soleh, para syuhada, para sholihin. Ngoten Pak nggih. Jadi jenengan pun watos, selama kita mati kita berada di dalam nindakake SOP yang diajarkan oleh Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Podo tuh syarunnya tadi kan dipodo, dikumpulkan sami. Jadi kan sekarang memang kita tidak berkumpul dengan para nabi, para rasul, tapi di akhirat nanti Pak, jangan pasti kalau hidup kita husnul khotimah, ketemu rasul, ketemu nabi, ketemu para ulama yang soleh, insya Allah pasti. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Iya karena boleh saya. Dubi alaihim alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa'afin ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwal wal afat wa taqdina biha jamil hajat wa tatahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una salawat min jamil khairat wa ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana
ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi walil khair. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyaqul wa yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Sekurang dan semoga panten ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah minal khataaya Rabbi zidni ilma